What are you, dog? We already told you what a dog is. Woof, woof, woof. Yes, woof, 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 woof. Woof, 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 woof. Hai guys, kembali lagi bersama gua. Kali ini gua bakalan review film yang aneh sekaligus membingungkan, yaitu film Vivarium. Kebanyakan orang setelah nonton film ini akan dibuat berpikir keras dan sedikit takjub. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begini? Maka dari itu, kali ini gue akan menjelaskan film yang berjudul Vivarium ini. Film yang dirilis pada tahun 2019 yang dibintangi oleh Imogen Poots yang pernah berperan di film Need for Speed. Ia berperan sebagai Gemma, dan ada Jizz and Squid yang berperan sebagai Tom. Film ini bergenre fiksi dan misteri. Baiklah, sekarang langsung saja ke pembahasannya. Cerita ini dimulai dari seekor burung yang berada dalam sarangnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi ketika salah satu dari anak burung membuang telur, bahkan melempar anak burung yang lain. Dan ketika ia semakin besar, semakin terlihat perbedaan bentuk antara burung itu dengan induknya. Ternyata itu adalah jenis burung kuko. Burung kuko ialah jenis burung yang berkembang biak dengan merugikan jenis burung yang lain. Induk burung kuko akan selalu menaruh telurnya di sarang burung yang lain supaya menetas. Dan seperti yang kita lihat tadi, burung itu serakah dan jahat meski masih berukuran bayi. Kita tandain ya, scan ini adalah kuncinya. Oke, lanjut. Kemudian skin berpindah pada seorang wanita yang bernama Gemma. Ia adalah seorang guru TK. Kita bisa melihat Gemma di sini adalah wanita yang sangat menyukai dan menyayangi anak-anak. Ketika bel berbunyi, ia dihampiri temannya dan menanyakan apakah ia sedang mencari rumah untuk tempat tinggal. Gemma pun menjawab, iya. Dan akan menemui beberapa agen rumah untuk disurvei. Lalu ia melihat seorang anak yang sedang memandangi bangkai anak burung. Lalu Gemma pun menghampirinya, bertanya, dan menjelaskan. Dan di sini kita mendapatkan jawaban dari seorang anak yang mengatakan, "Aku tidak suka dunia seperti itu." Seolah-olah ini adalah pertanda secara tidak langsung yang akan dialami oleh Gemma. Ingat kata kunci kedua. Aku tidak suka dunia yang seperti itu. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria. Ia adalah Tom, pacar dari Gemma. Sepertinya ia bertugas sebagai kebersihan dan perawatan taman. Lalu Tom menggali lubang dan mengubur bangkai burung itu. Ini adalah clue yang ketiga. Singkat cerita, mereka bergegas ke tempat agen perumahan pertama yang akan dikunjungi. Lalu mereka bertemu dengan seseorang petugas developer yang bernama Martin. Ia menawarkan hunian yang katanya amat sangat ideal dan juga perfect, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Di sana bisa jadi rumah idamanmu selamanya. Namun perilaku Martin yang aneh dan kaku yang tidak seperti manusia pada umumnya membuat Tom ragu dan ingin pergi saja. Namun ya si cewek selalu kepo dan penasaran, jadi ia memaksa Tom untuk setidaknya melihat-lihat rumah tersebut. Dan dibawalah mereka ke sebuah hunian yang amat sangat luas. Di banner kita melihat quality home forever, yang artinya kualitas rumah keluarga selamanya. Dan nomor 9 di belakang foto keluarga tersebut. Lalu ketika mereka masuk ke perumahan itu, mereka kaget dan heran karena seluruh bangunannya sama semua. Singkat cerita, mereka pun sampai dan dipersilahkan masuk ke rumah nomor 9, sama seperti di banner tadi. Martin dengan gaya kaku dan anehnya memperkenalkan ruangan-ruangan yang akan mereka tinggali. Walaupun belum setuju, sampai akhirnya mereka dilihatkan halaman belakang. Dan tiba-tiba Martin hilang entah kemana. Aneh banget. Si Tom pun bergegas keluar untuk pergi ke tempat itu. Di saat Tom dan Gemma keluar, mereka melihat mobil Martin sudah tidak ada di tempat tersebut. Kemudian Gemma dan Tom pun secepatnya pergi dari rumah tersebut dengan membiarkan pintunya terbuka.
Namun Tom dan Gemma pun hanya berputar-putar di perumahan Yonder. Walaupun sudah berulang kali mencobanya, hasilnya tetap sama, yaitu mereka melewati rumah nomor 9 tadi. Dan pada akhirnya bensinnya pun habis, mereka terjebak di dalam perumahan aneh tersebut. Setelah itu malam pun tiba dan mereka pun bermalam di rumah tersebut dengan perasaan yang tidak nyaman. Paginya, Gemma dan Tom pun mengecek tempat atau perumahan tersebut, dan ternyata itu bukanlah perumahan biasa, melainkan perumahan yang besar dan aneh. Singkat cerita, Tom dan Gemma pun mencari jalan keluar dari tempat tersebut, namun hasilnya nihil. Di akhir rumah yang mereka kunjungi, mereka melihat ada makanan. Ya, dugaan awalnya di situ ada orang yang tinggal di rumah tersebut. Namun ternyata tidak. Itu adalah rumah nomor 9. Dirasa sudah frustasi karena tidak kunjung mengetahui cara keluar dari tempat tersebut, si Tom pun membakar makanan tadi dan seisi rumahnya. Mereka pun tertidur sampai pagi. Si Gemma yang sudah terbangun dari tidurnya melihat sebuah kotak. Gemma pun menghampirinya dan agak sedikit syok karena isinya adalah seorang bayi. Dan jika kalian jeli akan ada sebuah tulisan, besarkan anak ini dan kalian bebas. Tanpa disadari saat mereka melihat ke arah rumah yang mereka bakar, rumah tersebut kembali utuh seperti semula. Aduh, keren banget rumahnya. Andai gue punya rumah kayak gitu. 3 bulan sudah mereka diam di rumah itu, dan anak bayi sekarang sudah menjadi anak bocah. Bocah yang aneh dan selalu memperhatikan gerak-gerik Gemma dan Tom. Segala tingkah laku Gemma dan Tom ia tiru dengan persis. Dari mulai cara bangun, makan, bicara, sampai cara mereka bertengkar, semua bisa ditirukan anak ini. Yang paling menyebalkan adalah ketika anak ini menginginkan sesuatu, ia akan berteriak keras dan tiada henti-hentinya. Sampai keinginannya terpenuhi, barulah dia akan diam. Dan satu lagi, suaranya yang besar yang tidak seperti anak pada umumnya. Pertumbuhannya pun cepat, dalam 3 bulan saja hampir setara dengan anak 8 tahun. Singkat cerita, dalam 3 bulan terakhir, mereka selalu memperhatikan kotak kardus yang tiba-tiba datang kemudian hilang. Namun tidak pernah tahu siapa yang mengirimnya. Sampai pada seketika, Tom yang sedang merokok kemudian melemparkan punting rokoknya ke bocah tadi, lalu jatuh ke rumput. Tiba-tiba rumputnya menghilang dengan sekejap, seperti lilin yang dipanaskan. Lalu Tom memutuskan untuk menggali tanah itu, berharap ia menemukan dasar atau sesuatu yang akan menjawab rasa penasarannya. Hari demi hari mereka lalui. Tom yang terus-terusan fokus pada galiannya tanpa mementingkan kesehatannya, dan juga Gemma yang terus mengurusi si anak aneh tersebut. Terlihat dari wajahnya stres yang mendalam. Di sini kita juga melihat tontonan seorang anak yang sangat amat aneh. Tom yang mulai lelah dan terlalu fokus pada galiannya, kini sudah mulai menghancurkan Gemma. Pertengkaran pun sudah tak terhindarkan karena dua-duanya stres berat. Dan sikap anak itu yang semakin hari semakin menjadi-jadi, sudah membuat mereka tidak tahan lagi. Dan Tom pun sudah tidak bisa menahan kekesalannya. Ketika anak itu berteriak dengan frekuensi yang bikin kepala manusia pusing, Tom membanting anak itu dan berniat mengurungnya di mobil. Tom pun berbicara kepada Gemma untuk tidak memberinya makan. Biarkan ia kelaparan, jangan perhatikan dia dan acuhkan dia. Awalnya di sini gue berpikir Tom melakukan sebuah kesalahan, karena gue teringat tulisan di kardus, besarkan anak ini dan kalian bebas. Mungkin nanti Tom yang gak akan bebas karena Tom sudah memenjara anak ini. Lalu Gemma dengan seorang jiwa wanita yang mengawasi menunjukkan rasa sayangnya kepada anak-anak karena ia pun guru TK. Ia membawa kuncinya dan membebaskan anak tersebut.
Di sini Gemma mulai sedikit menerima akan kelakuan anak aneh itu. Dan gue mengira pasti yang dibebasi nanti cuman si Gemma doang. Namun Gemma tidak bisa mengabaikan hati kecilnya. Tetap saja ia merasa stres dan ingin pulang. Dan berkali-kali dijawab oleh anak itu, "Ibu idiot, disinilah rumahmu." Gemma pun menjawab, "Aku bukanlah ibumu." Kalimat ini sering banget keluar, "Aku bukan ibumu," dan terus-menerus di hari berikutnya. Gemma pun terkejut karena anak itu hilang. Gemma yang mencari kesana kemari namun tidak ketemu. Dan pada akhirnya menemukan anak itu kembali di dalam rumahnya dengan membawa sebuah buku. Gemma pun membuka buku itu dan di dalamnya tertulis tulisan aneh seperti bukan tulisan manusia. Bahkan bahasa manapun di dunia tidak akan cocok dengan tulisan itu. Lalu ia melihat di sana ada gambar siklus, yaitu gambar lelaki, perempuan, dan di tengahnya ada seorang bayi. Gemma pun belum mengerti apa yang ia hadapi. Lantas ia penasaran dari mana anak itu pergi. Kemudian Gemma menanyakan, "Habis bertemu siapa?" Ia pun menjawab, "Aku dilarang untuk mengatakannya." Dan Gemma pun memulai triknya. Ia melakukan permainan berpura-pura untuk memancing jawaban dari sang anak tersebut. Ia menyuruh berpura-pura menjadi dirinya dan kemudian si anak tersebut menjadi Tom, mengikuti gayanya secara persis. Dan Gemma pun mengatakan, "Cobalah berpura-pura sebagai seseorang yang kamu temui tadi, selain aku dan Tom." Lalu Gemma pun terlihat shock berat karena ia melihat anak itu memperagakan sosok yang aneh. Bahkan bisa disebut memperagakan monster dengan leher yang membesar layaknya kodok, persis dengan apa yang tergambar di buku tadi. Gemma pun berteriak dan ingin pulang. Namun jawabannya tetaplah sama. "Ibu idiot, rumahmu di sini." Di sini kita berpikir, apakah anak itu bertemu sosok monster atau memang anak itu monster? Kita tidak tahu. Setelah beberapa kemudian kini anak tadi yang sudah menjadi sangat dewasa. Terlihat Gemma sudah mulai takut akan sosok anak itu. Lalu ia berbicara pada Tom yang sudah mulai terasa sakit. "Aku menyesal telah menghentikanmu membunuh anak itu." Dan Tom pun menjawab, "Tidak apa-apa. Itu karena kau adalah sosok wanita yang penyayang." Kemudian Gemma yang penasaran kemana perginya anak itu setiap hari. Ia mengikuti anak yang disebut laki-laki karena udah gede. Namun, Gemma selalu kehilangan jejak dan lelaki itu selalu muncul dan berpindah-pindah tempat sangat cepat, secepat kedipan mata. Di sisi lain, Tom yang asik menggali tiba-tiba menemukan mayat yang terbungkus body bag. Lantas ia kaget dan kembali naik ke atas. Gemma yang sedikit tersesat berteriak-teriak kepada Tom. Namun untungnya ia bisa melihat kembali dan menemukan Tom yang sudah mulai sekarat. Gemma yang berusaha membawa Tom ke dalam rumah. Kini rumah itu dikunci dari dalam oleh anak lelaki tersebut yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah dan sedang asik menonton film cacing. Lalu mereka berdua pun tidur di mobil. Di keesokan harinya, lelaki itu pun keluar dari rumahnya dan Gemma meminta bantuan. Tom yang sudah sekarat harus dibawa ke rumah sakit. Namun dengan dinginnya, lelaki itu menjawab, "Sudah waktunya ia dibebaskan." Namun di sini bukan dibebaskan keluar, melainkan mati. Gemma dan Tom yang berada di depan rumah mereka sudah tidak bisa masuk. Mereka hanya mengobrol tentang kenangan-kenangan indah lamanya. Dan Tom pun meninggal. Gemma yang sangat sedih melihat kenyataan itu. Lalu datanglah lelaki tersebut dengan membawa kotak. Yang gua kira isinya makanan atau obat, ternyata isinya adalah body bag. Gemma pun depresi berat melihat Tom dimasukkan body bag dan dilemparkan di lubang galiannya. Keesokan harinya, Gemma yang marah memutuskan untuk membunuh lelaki itu. Ketika lelaki itu datang, ia membawa pacul dan menambolkannya ke wajah lelaki tersebut. Dan di sini terungkaplah sudah
Lelaki itu bukanlah manusia biasa. Ia berteriak dan berjalan layaknya monster atau alien. Dan ia bisa masuk ke dalam apapun di perumahan itu. Ia masuk ke dalam trotoar dan Gemma pun mengikutinya. Ternyata di dalamnya banyak sekali ruangan, seperti labirin-labirin yang berbentuk rumah. Di sana Gemma mulai masuk ke lapisan-lapisan lain. Ia menemukan korban-korban lain yang terjebak di perumahan itu. Ternyata perumahan itu berlapis-lapis dan satu keluarga hanya menempati satu rumah di perumahan yang sangat besar. Begitupun di lapisan lainnya. Terlihat orang-orang seperti Gemma yang sudah putus asa. Ada yang bunuh diri, ada yang menikmatinya, dan lain-lain. Lalu Gemma kembali terperosok dan dipulangkan ke lapisannya semula di rumah nomor 9. Gemma yang sudah tidak kuat lagi kemudian sekarat pingsan dan dimasukkannya Gemma oleh lelaki tersebut ke dalam body bag yang kemudian dibuang di lubang yang sama dengan Tom. Mereka pun dikubur di sana seperti di adegan scene pertama, di mana saat Tom mengubur burung yang mati. Lalu Skin memperlihatkan lelaki tersebut menggunakan mobil Tom dan Gemma. Ia pergi dari perumahan itu. Di sini yang bisa keluar hanya dia, sama seperti Martin, developer pertama. Lalu ia masuk ke tempat penjualan rumah yang ada di Skin awal, yonder. Terlihat Martin yang sudah tua, ternyata Martin pun adalah golongan yang sama dengan lelaki itu, yang umurnya sudah tidak lama lagi. Dan Martin digantikan oleh lelaki tersebut dengan name tag yang digantikan dan dipasangkan di bajunya. Kemudian lelaki itu menjadi the next Martin. Martin pertama yang sudah mati kemudian dimasukkan ke body bag dan dilipat layaknya barang yang sudah rusak. Lalu dibuang dengan nota yang menggambarkan sudah tidak layak pakai. Wow. Dan Skin pun ditutup dengan datangnya pembeli yang datang ke tempat itu. Dan kita bisa tebak apa yang akan terjadi. Film pun berakhir dengan ending yang mengesalkan. Film ini mengajarkan kita supaya kita lebih berhati-hati untuk mempercayai seseorang yang baru kenal. Karena belum tentu orang yang kalian temui itu selalu baik. Sekali lagi jangan baper, karena ini hanya sebuah film. Jika ada hal positif yang bisa diambil, petiklah. Dan jika ada hal negatif, buanglah. Sekian dari gua, Noel. Terima kasih.